warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Raise the Podcast bareng Cik Wan Al-Malawi. Hari ini di suasana hujan di luar sana, dingin, cuaca cukup sejuk. Kita kehadiran dua orang tamu istimewa. Hari ini Cik Wan merasa 20 tahun lebih muda dari usia. Semangatnya juga. Kenapa? Karena tamu kita yang hadir adalah anak-anak SMA yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kenalan dulu ya. Dari yang pakai seragam deh, namanya siapa? Nama saya Samira Dasapana, saya kelas 2 SMA, saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Perbongan. Dari SMA Negeri 1 Perbongan. Yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Pilia Putri Alba, saya dari kelas 2 SMA. Saya dari sekolah SMA Negeri 2 Perbongan. Oke, jangan tegang kali ya Pilia ya. Kelihatan dari tangannya kayaknya menggigil. Ya, santai-santai saja. Oke, kita undang khusus ke Raise the Podcast hari ini dua orang siswi yang luar biasa. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan mereka. Mereka punya banyak prestasi yang bisa jadikan contoh untuk anak-anak muda di luar sana agar menjadi teladan. Bisa kita ambil sisi positif dari mereka nanti tentunya. Kita pengen tanya-tanya dulu nih. Kelas 2 SMA ya kan? Cita-citanya nanti mau jadi apa setelah lulus dari SMA? Dari Dea dulu deh. Kalau untuk kedepannya tuh belum tahu mau jadi apa, tapi kalau kuliah pengen masuk di jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Alasannya apa itu dia? Ya, dia pengen aja masuk ilmu komunikasi gitu kan. Karena hobi ngomong, ya, hobi bicara gitu ya. Jadi public speakingnya bagus gitu ya. Insya Allah. Kalau Pilia, cita-cita nanti ke depan mau jadi apa? Setelah tamat dari SMA. Pengennya jadi pengusaha, tapi lihat nanti dikasih rezekinya kayak gimana. Ya, nggak ada tuh pengen kuliah gitu. Pengen kuliah, cuman Kalau bisa kuliah pengen ambil apa jurusannya? jurusan psikolog. Psikolog ya. Mau bantu-bantu orang yang itulah ya. Iya. Ada masalah curhat lah gitu ya kan. Iya. Curhat dong mah. Ada itu curhat dong mah. Oke, di sekolah kalau boleh tahu ini kan, Dea sama Pilia ini aktif di organisasi atau tidak? Dea ikut organisasi apa di sekolahnya? Ikut organisasi OSIS. OSIS, sebagai apa di situ? Anggota di seksi bidang literasi dan budaya. Anggota di seksi bidang literasi dan budaya. Kuliah mau ngambil ilmu komunikasi. Keren. Kalau Pilia sendiri? Pilia di organisasi OSIS, Iya, menjabat sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS, wow, tepuk tangan yang meriah. Ini ada 150.000 orang yang menyaksikan di studio kita, walaupun semuanya gaib. Jadi, Pilia ketua OSIS, kelas 11, Dea anggota literasi. Apa manfaat positif ikut OSIS menurut Pilia dulu deh? Manfaatnya bisa mengatur waktu, terus bisa jadi orang yang percaya diri lagi, bisa menghargai orang lagi. Iya, mantap. Kalau Dea sendiri? Manfaat dari ikut organisasi menurut dia itu sangat banyak. Banyak ya. Yang pertama itu lebih banyak hal-hal positif yang dilakuin selama ikut organisasi. Terus dia lebih bisa membagi waktu, bisa belajar memimpin orang lain juga. Gitu. Jadi bisa manajemen waktu lebih baik ya, percaya dirinya juga lebih tinggi gitu ya. Ketika di sekolah, nah ini anak sekolah ya kan, pastinya kan dinamika sekolah itu macam-macam. Karena kebetulan Cik Wan juga kan ngajar ya. Ada nggak kendala dalam mengikuti pembelajaran? Kalau dia pelajaran apa yang paling agak susah nangkap gitu kayaknya? Bukan susah nangkap sih, sedikit lebih lama pahamnya dari pelajaran yang lain. Yang Matematika susah. lanjut. Matematika ya. Karena anak bahasa ya kan, Iya. bahasa disuruh mikir-mikir Matematika hitung, gitu, agak jadi kurang gitu ya. Kalau Pilia Juga matematika. Matematika, kok sama gitu ya. Saya pun juga matematika. Tapi matematika itu harus kita pelajari, itu kan ilmu wajib ya kan. Wajib. Lalu kalau pelajaran yang paling disenangi oleh Pilia, senang apa misalnya?
Biologi. Biologi. Kenapa antusias belajar biologi? Karena lebih kayak praktek gitu. Praktek, nggak teori ya? Nggak Kalau teori, cerita ya kan? kalau teori kayak pusing. Pusing, kalau praktek langsung semangat. Iya, Oke. semangat. Kalau Dea sendiri? Bahasa Indonesia dan informatika. Oh, informatika dan bahasa Indonesia ya. Memang arahnya memang mau cakap-cakap lah gitu ya. Jiwanya di komunikasi. Sangat luar biasa ya. Usia muda, aktif di organisasi, kan ikut OSIS ya kan, ikut kegiatan-kegiatan, pasti tuh. Itu karena kemauan sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Kalau dia? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri? Ya. Nggak ada teman yang dorong-dorong gitu? Nggak ada. Ikutlah deh. Enggak, sama Dia sekali. memang aku ikutlah gitu. Iya. Kalau pilih ya, Kemauan sendiri mau juga. sendiri. Heeh. Ada nggak keinginan untuk menunjukkan bahwasanya aku bisa ini gitu? Ada. Ada, pasti ada. Ya, ada ya. Kalau pilih ya, Ada. ada ya. Tantangannya apa di OSIS itu yang susah? Kalau pilih sebagai ketua OSIS lah, apa yang susah? Tantangannya izin orang tua. Izin orang Kan tua. kalau ketua OSIS tuh harus stay, harus kapanpun harus siap kan. Jadi untuk izin ke orang tua tuh orang tua agak tidak meyakinkan. Oh, orang tuanya agak ragu ya. Ini anak gadis, anak perempuan. Ini informasi untuk sobat podcast. Ini putri-putri terbaik Pantai Cermin ini. Oh, gampang ya. Putri-putri terbaik Pantai Cermin. Yang satu dari Pematang Kasih yang pilih ya. Yang satu dia dari Kuala Lama. Jadi orang Kuala Lama yang menyaksikan video ini anak Anda ini. yang berprestasi ini. Ya. Jadi Filia dan Dea, bagaimana pembelajaran kalian di kelas dengan kegiatan kalian di sekolah? Kalau saya dulu waktu sekolah terus terang ya, kalau sudah ikut organisasi terlalu fokus, pelajaran saya akhirnya Hancur. nggak dijalankan dengan maksimal gitu ya. Kalau Dea sendiri ada nggak ngalami seperti itu? Nggak ada. Itu tergantung dari diri dia lagi. Dia harus pandai-pandai membagi waktu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya organisasi. Manage waktu tadi ya. Kalau Filia sendiri? Masih aman-aman aja. Aman-aman aja, sedap bahasanya aman. Aman kasih, ini anak Anda nih. Aman kasih, aman-aman aja. Berarti kembali ke tadi ya, manajemen waktu ya. Berarti lebih banyak hal-hal positif yang dijalani di organisasi. Bangga tidak dengan alma mater? Gitu ya? Bangga banget. Bangga banget. Kalau Filia, Bangga banget. bangga banget ya. Namanya alma mater gitu. Iya. Kalau alma mater nggak bangga, gimana itu kira-kira? Jadi di antara kegiatan organisasi, sekolah, kalian kan juga punya kehidupan pribadi nih kan? Kan nggak mungkin hidup kalian di OSIS terus, aja. literasi terus, belajar terus. Kalau hobinya dia apa sih untuk refreshing otak, refreshing hati? Hobinya apa dia? Menari. Menari ya? Iya. Oh, menari. Tarian apa yang paling dikuasai deh? Insya Allah 8 etnis yang ada di Sumatera Utara itu dia bisa narinya gitu. Tepuk tangan lagi. 8 etnis ya? Ya. Berarti yang lompat batu nias tuh bisa? Insya Allah. Bisa! Keren ya? Keren. Tapi Trampang 12 bisa ya, motor apalagi. Terkadang lompat batu juga dilakukan di sekolah, Cik. Di sekolah, ya, kalau terlambat gitu. Lompat Cabut, pagar nggak tuh? Batu, Pagar. Tapi kalau dia sama pilihan enggak lah. Kayak. Mereka yang merajia itu tadi. Kalau Filia apa hobi yang untuk refreshing otak, refreshing hati kalau lagi bosen gitu? Membaca. Baca, oh keren. Jadi baca apa? Baca Terutama ini, kalau- baca tulisan tangan orang. yang Baca tarot. yang beramal. Baca apa? Yang spesifik baca apa tuh? Novel. Novel apa tuh? Fiksi ilmiah kah? Horor? Enggak sih, masih kayak cerita-cerita cinta. Oh, ya, cerpen-cerpen gitu ya. Berarti suka galau-galau juga. Iya. Anak muda sekarang kan identik dengan namanya gadget ya. Gadget, terus dia punya sosial media, ya kan? Dia punya sosial media. Punya. Aktif di media sosial. Aktif. Kalau Filia Punya. yang sering di-post lah biasanya. Dia rahasia kita-kita aja. Yang lain nggak dengarnya ini. Yang lain nggak mendengarkan. Biasanya kalau Filia nge-post gitu, yang sering di-post lah. Misalnya entah informasi atau keluh kesah. Apa sih kalau boleh tahu? Cewek. Lebih ke kata-kata gitu. Kata-kata misalnya motivasi. Motivasi. Iya. Ya. Kalau dia
Kalau ke Instagram itu kadang ngepost kayak aktivitas hari ini, kayak foto. lagi ikut kegiatan apa Kegiatan gitu. apa gitu ya, update terus ya. Insya Allah. Jadi kalau teman-teman nanti bisa dicantumin ya. Ya, follow Di Instagramnya gitu. Instagramnya ya. Ya boleh ya, dicantumin nanti di YouTube ya kan. Nanti channel Instagramnya, channel kan. Akun YouTube-nya, Instagramnya si Ya. Dea sama Pilihan nanti bisa dimasukin. Jadi mana tahu teman-teman yang pengen termotivasi juga sama Kak Pilia, Kak Dea ya kan. Pengen aktif, mungkin pengen ya, sharing-sharing tentang literasi, tentang OSIS. Nanti bisa di Hubungi di bawah ini. Di bawah ini gitu ya. Di bawah ini nanti apanya? Akun Instagramnya Kak Dea sama Kak Pilia. Instagram aja lah kayaknya yang apa ya kayak nggak usah. Karena yang lain agak lebih privasi mungkin ya, privasi lebih tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, ketika menghadapi lah kehidupan remaja di sekolah tadi kan, satu kan OSIS, kegiatan berjalan, aktivitas yang positif banyak, ya kan. Ada nggak ngalamin suatu misalnya hal-hal seperti pembulian? Itu pernah ketemu nggak di sekolah? Kalau dia Pernah. pernah ya. Kalau Pilia Pernah. bully yang paling sering tuh verbal atau fisik yang pernah kalian lihat? Secara bahasa atau fisiknya yang dibully? Lebih. Secara bahasa sih. Bahasa ya. Oke, nyikapnya gimana sebagai generasi muda nih? Nasihat buat teman-teman. Buat teman-teman stop bully misalnya kan. Kalau Pilia gimana tuh? Kasih tahu ke teman-teman jangan melakukan bully. Agak bingung masih Pilia ya. Bingung ya. Tapi boleh nggak orang bully? Nggak boleh. Nggak boleh ya, tegas nggak boleh. Iya. Stop bullying, ya kan? Iya. Kalau dia gimana tuh dia? Kalau untuk teman-teman semua, mohonlah jangan saling ngebully gitu. Kadang kan dari ngejek nama orang tua aja itu kan udah ngebully kan. Jadi mulai sekarang itu stop ngebully karena apa? Kita nggak tahu kondisi fisik atau fisikis seseorang itu gimana gitu. Iya, bener saya. Itu dia, jangan kemana-mana ke Betul. curhat yuk. Muncul dong, Mak. Jadi bully tadi stop. Ya. Kekerasan stop. Belajar aja yang utama ya kan. Jadi kalau boleh tahu lah, kalian berdua ini pacaran nggak di sekolah? Enggak. Enggak. Kok curiga aja? Enggak. Enggak. Kenapa itu? Memang mau fokus belajar aja atau nggak sempet mikirin cowok atau gimana? Atau memang Atau nggak punya rasa nggak punya suka? sama cowok? Yang ngeri ya. Nggak pernah ada ketertarikan. Nggak tertarik atau nggak berani? Cowok mau dekati Pilia takut kok. Oh sih. Oh, macam-macam. Payah kan gitu kan ada orang yang gitu. Gimana tuh dia? Yang deket gimana? Yang deket ya ada kan? Sepertinya ada. Sepertinya. Sepertinya. Kalau Pilia Yang deketi nggak ada. nggak ada, takut orang tuh karena proses kan segen orang itu mungkin berpikir 10 kali. Nyikapinya gimana? Misal ada siapa gitu nyatakan perasaannya, ini sekolah masih kan kelas 2. Nolak yang halus tuh gimana ya? Ya, seperti biasa kata-kata cewek, kamu terlalu baik buat aku. Ya Allah. Enggak. Jangan berhenti jadi orang baik, jangan berhenti jadi orang baik. Itu alasan dia saja. Jadi preman. Enggak, jangan berhenti jadi orang baik. Itu dia, maksud dia itu. Kita jangan berhenti untuk belajar dulu. Ya, jangan pacaran dulu Jangan lah. pacaran dulu. Masih banyak yang mau digapai. Menarik sekali. Saya cerita dengan mereka tadi janjinya 15 menit ya. Cuma karena ngobrolnya sangat seru dengan 2 orang siswi ini. Ini baru 2 nih. Gimana kalau satu SMA di bawah emak? Ngapain? Nggak muat. Demo. Harapan untuk pendidikan. Kalau dia, saya tahu SMA 1 Perbaungan itu sekarang pakai kurikulum Merdeka Belajar. Positifnya apa nih Merdeka Belajar menurut kamu? Sisi positifnya, anak nggak harus bisa semua mata pelajaran. Jadi nggak wajib semua itu. Enggak. Kamu milih apa aja dia yang kamu pilih kemarin deh? Dia yang dia pilih tuh bahasa Indonesia lanjut, bahasa Inggris lanjut, matematika lanjut, dan informatika. Matematika skip. Lanjut, next. Ya. Next. Jadi kalau Pilia sendiri jurusan apa Pilia? IPS. Kenapa ngambil IPS? IPS ini kan identik dengan
Siswa banyak. Nggak ngomong itu kan. Jadi kalau IPS tuh, kenapa IPS? Karena mau menghindari fisika. Sangat memudah. Jujur sekali. Ternyata dia jujur. Maksud aku, tadi harapan jawabannya, karena IPS itu keren Pak, belajar sosial. Rupanya menghindari fisika. Dia orangnya jujur. Ini yang dinamakan kulil haq wala kadamuron. Katakan yang baik walaupun pahit. Fisika. Kalau di ilmu sosial apa yang disenangi? Sosiologi. Sosiologi ya. Di SMA Negeri 2 Perbongan masih pakai kurikulum K13. Iya, masih. Belum pakai Belum. Merdeka ya. Mungkin tahun depan semuanya pakai. Amin. Amin. Jadi dia ngambil bahasa kurikulum Merdeka. Negatifnya apa sih? Jadi positifnya nggak wajib bisa semua pelajaran. Jadi kalau negatifnya ada nggak menurut dia? Negatifnya itu buat sekarang masih mikir untuk kedepannya, karena kan apalagi sekarang sistemnya berubah kan dari SNMPTN dulu kan gimana tuh nilai rapot kan. Sedangkan nilai rapot sekarang tuh kan banyak yang nggak ada gitu. Iya benar. Jadi di situ masih bingungnya, ya Bingung sistemnya. aturannya ya. Oke, sangat menarik sekali ngobrol-ngobrol dengan dua orang siswi SMA. Yang satu SMA Negeri 1 Perbongan, ini ya di alma mater saya promosi, saya alumni dari sana. Lalu Pilia ini juga luar biasa, ketua OSIS. Tadi katanya ngobrol dengan saya kelas 1 sudah mencalonkan diri ya, Iya. walaupun kalah. Dia rupanya tujuan dia itu biar tak kenal dulu katanya. Kelas 2 dia maju lagi dan alhamdulillah. Ternyata anak-anak berprestasi itu sama juga dengan anak-anak di luar sana ya kan. Nggak ada bedanya, tinggal lagi maunya mungkin niatnya beda-beda. Iya, gitu ya. beda. Oke, terakhir mungkin 15 menit tuh nggak terasa ya kan ngobrol-ngobrol. Harapan Dea yang pertama untuk diri Dea ke depan mau seperti apa? Harapannya untuk diri dia sendiri itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya emang udah baik, Iya. mungkin bisa lebih baik lagi. Kalau pilih ya, Sama sih. ikut aja ya. Ikut aja. Sama sih. Lebih baik lah ya. Iya, lebih baik. Nasihat buat teman-teman yang menyaksikan siswa SMA, apa nasihatnya? Misalnya belajar yang tekun gitu atau apa gitu, pesan-pesan untuk teman-teman SMA atau SMP di luar sana yang menyaksikan podcast ini. Apa? Dari siapa lu nih? Dari pilihan lah boleh, jadi yang sama lagi kayak tadi, jadi memikirkan jawabannya sendiri. Silakan pilih. Pesannya siapapun bisa jadi apapun. Jadi nggak mesti seorang laki-laki harus bisa jadi pemimpin, perempuan juga bisa jadi pemimpin. Tepuk tangan lah. Luar biasa ini ya. Ngeri nih. Ngeri. Dia ngambil quotes ini di film Zootopia. Siapapun bisa menjadi apapun. Oh iya? Iya, enggak. Oh enggak. Saya pernah lewat itu di Zootopia. Kalau dia, silakan apa pesan untuk teman-teman yang lagi menyaksikan? Buat teman-teman di luar sana, ingat kita semua itu bintang di langit kita masing-masing. Jadi jangan menjadi bintang di langit orang lain. Itu tidak akan bisa. Lagi. Oh, luar biasa. Kita semua bintang di langit kita masing-masing. Berarti di kapling tuh langit. Enggak dong. Ada langit Dea, langit Pak Rido kan. Iya. Oke, jadi Riz the Podcast, sahabat Riz the Podcast dimanapun Anda berada yang menyaksikan video podcast yang sangat menarik ini hanya segelintir kecil contoh daripada anak-anak yang berprestasi yang ada di sekitar kita. Dan dua-duanya adalah putri Pantai Cermin, yang satu dari Pematang Kasih, yang satu lagi dari Kuala Lama. Tentu buat Anda juga, adik-adik atau rekan-rekan sebaya anak SMA di luar sana yang juga memiliki prestasi dan juga pengen ngobrol-ngobrol dengan Cik Wan, pengen menunjukkan kami pun punya prestasi, nggak orang kedua aja, boleh nanti hubungi nanti ke Radio Riz FM, nanti dikomunikasikan agar diundang juga di Riz the Podcast biar bisa seperti Dea dan Pilia, contoh baik yang harus kita contoh. Sebagai kesimpulan mungkin pada kesempatan sore hari ini, kalian bisa menjadi apapun kata Pilia sesuai yang kalian mau
dan jadikanlah potensi kalian itu potensi terbaik agar kalian menjadi bintang di tempat kalian masing-masing, gitu ya? Betulan kalimatnya. Demikian sahabat Raise the Podcast dimanapun berada. Terima kasih waktunya Pilia, Dea. Salam hormat Cek1 untuk orang tua. Bilang sama orang tuanya harus bangga punya anak seperti kalian. Kalau nakal-nakal dikit wajar lah, tapi jangan terlalu berlebihan. Sampai bertemu lagi di podcast-podcast lainnya di Raise the Podcast bersama Cek1 Al-Malawi. Akhirul kalam, terbang tinggi si burung puyuh mencari makan, sembah sujud jari 10, silap kata dan salah kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.